Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunandila dengan NIM Q1A11918, kelas ITPA 2019, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai protein sel tunggal dari limbah nanas. Pengertian protein sel tunggal. Nah, protein tunggal adalah istilah yang digunakan untuk protein kasar atau murni yang berasal dari mikroorganisme bersel satu atau banyak yang sederhana seperti bakteri, kamir, jamur, ganggang, dan protozoa. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai tambahan protein pada pangan, pelengkap protein untuk ternak, dan ramuan pangan yang berfungsi sebagai pembentuk cita rasa. Persamaan reaksi pembuatan protein sel tunggal pada proses fermentasi adalah sebagai berikut. C6H12O6 ditambah sumber N tambah 3/4O2 ditambah mikroorganisme ditambah mineral ditambah nutrien menghasilkan massa sel baru ditambah C5H9NO4 ditambah CO2 ditambah H2O. Substrat protein sel tunggal. Nah, buah nanas yang dapat dimakan hanya sekitar 53%, sehingga ada 47% yang dibuang sebagai limbah. Limbah nanas banyak mengandung sukrosa, glukosa, dan nutrisi-nutrisi lainnya, sehingga limbah nanas tersebut sangat potensial dimanfaatkan sebagai substrat atau sumber karbon untuk produksi protein sel tunggal. Faktor pendukung pengembangbiakan mikroorganisme untuk sel tunggal. Ada dua faktor pendukung pengembangbiakan mikroorganisme untuk protein sel tunggal, yaitu yang pertama adalah laju pertumbuhan sangat cepat jika dibandingkan dengan sel tanaman atau sel hewan, dan waktu yang diperlukan untuk penggandaan lebih singkat. Yang kedua, berbagai macam substrat yang digunakan tergantung pada jenis mikroorganisme yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan protein sel tunggal. Proses fermentasi pembuatan protein sel tunggal dari limbah nanas dibagi menjadi 3 tahapan. Seperti yang pertama, persiapan bahan. Limbah kulit nanas dicuci, kemudian diblender sampai halus. Setelah itu disaring. Cairan diambil dan dipanaskan sampai mendidih, lalu didinginkan. Larutan ini disebut dengan media fermentasi. Tahapan yang kedua yaitu pembuatan starter. Nah, sukrosa sebanyak 22,4 gram dilarutkan dengan 100 ml Aquades dengan pH larutan diatur sampai 5, lalu ditambah nutrisi berupa NH4, 2SO4 dan KH2PO4, lalu larutan dipanaskan untuk sterilisasi sampai waktunya 1 jam dan kemudian didinginkan. Setelah dingin dimasukkan yeast atau Capra Saccharomyces cerevisiae, kemudian difermentasi dengan cara di shaking selama 2 hari. Nah, tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga yaitu fermentasi. Media fermentasi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambah nutrisi NH4, 2SO4 dan KH2PO4, lalu larutan divariasikan pH-nya, lalu disterilkan dengan dipanaskan selama 1 jam. Setelah itu didinginkan. Larutan ditambah starter dan difermentasikan selama 2 hari. Setelah 2 hari, larutan dianalisis kadar proteinnya. Kelebihan, produk ini memiliki prospek yang cukup baik dikembangkan lebih lanjut karena diperlukan areal yang luas, cepat, namun kekurangannya adalah setiap mikroorganisme
organisme yang mampu tumbuh menggunakan selulosa sebagai sumber karbohidrat dapat digunakan untuk membuat protein sel tunggal, akan tetapi dengan adanya selulosa manusia tidak dapat mencernanya. Demikian pemaparan presentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.